Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai surga. Teman-teman tentunya sudah pada tahu apa itu surga. Ya, surga merupakan tempat yang penuh kesenangan dan tidak ada lagi yang dapat menyerupai surga. Surga adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang dicintainya dan yang taat kepadanya. Kenikmatan di surga nanti jauh lebih besar dari kesenangan yang kita peroleh di dunia sekarang ini, karena surga adalah kenikmatan yang kekal. Sedangkan kesenangan di dunia hanya untuk sementara. Surga terlalu mahal untuk dimasuki oleh orang begitu saja. Allah ingin melihat di antara kita siapa yang taat kepada Allah, siapa yang paling baik amalannya, siapa yang berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang sabar dalam menghadapi ujian, siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, siapa yang sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang sabar memaksakan diri untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga kita tidak mengenal hal-hal yang tidak mengenakan. Kita tidak akan merasa lapar, haus, kepanasan, rasa ingin buang air, sakit hati, sedih, lelah, ataupun semacamnya. Penghuni surga makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus, dan mereka tidak pula tidur, sebab tidur adalah saudara kematian. Penghuni surga nantinya saat memasuki pintu surga dalam bentuk rupa yang paling sempurna seperti Nabi Adam alaihissalam, karena tidak ada manusia yang sempurna dan lebih rupawan dari Nabi Adam. Manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam dalam bentuk tersendiri dengan 30 hasta. Setiap orang yang masuk surga akan sama bentuknya dengan Nabi Adam, yakni tingginya 60 hasta. Manusia semakin lama semakin pendek pada zaman Nabi Adam. Penghuni surga akan selalu mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Di surga, wajah mereka akan bersinar seperti bulan purnama. Usia mereka akan tetap muda, sekitar 33 tahun, di mana manusia berada pada puncak kekuatan, vitalitas, dan kemudahannya. Ucapan penghuni surga adalah ucapan-ucapan yang baik, jauh dari ucapan kotor atau memalukan seperti yang kita dengar saat ini di dunia. Masih banyak lagi kenikmatan maupun kesenangan lainnya yang ada di surga. Saking banyaknya, saya pun terbatas membicarakannya. Ada 3 amalan yang jika kita kerjakan dengan istiqomah bisa membawa kita masuk ke surga. Nah, apa saja 3 amalan tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Nabi bersabda, yang pertama, wahai manusia, sebarkanlah salam. Dan yang kedua, berikanlah makan. Dan lalu yang ketiga, sholatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang lelap dalam tidurnya. Maka kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat.
Di antara kenikmatan di surga yang Allah dan Rasul-Nya telah perkenalkan pada kita adalah yang pertama, merasakan nikmatnya sungai, susu ara, madu. Yang kedua, mendapatkan istri yang belia dan berupaya dan berumur sebaya. Yang ketiga, hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin. Yang keempat, diberi umur yang muda. Dan yang kelima, memandang wajah Allah yang mulia. Ada 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Siang malam bibirnya selalu basah dihiasi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia, yang mengandung pahala jika dibaca. Satu huruf dibalas dengan kebaikan, apalagi 1 juz, 1 surah, bahkan 1 Al-Quran. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Yang ketiga, orang yang mampu menjaga lisan, walaupun lisan ini daging empuk yang tak bertulang, tapi bahayanya lebih tajam dari pedang. Yang keempat, orang yang memberi makan kepada orang lapar, baik karena belum buka puasa atau karena belum makan dari pagi sampai sore, seperti fakir miskin, yatim piatu, anak telantar, dan lain-lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihi hamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.